Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Aprilian. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komputasi kimia. Komputasi kimia itu sendiri digunakan untuk menuliskan, memvisualkan atau membuat suatu senyawa kimia agar penelitian kimia atau penelitian kimia menjadi lebih interaktif dan dapat dipahami lebih mudah orang lain. Untuk aplikasi atau website yang dapat digunakan pada komputasi kimia yaitu ada Malview. Malview ini berbasis website yang dapat memvisualisasikan struktur molekul dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi dan tiga dimensi. Aplikasi ini juga dapat mencarikan molekul yang kita inginkan, seperti misalnya pirimidin. Diketik nanti akan muncul struktur senyawa tersebut. Kemudian ada ChemTab 3D. Untuk website ini digunakan untuk menyediakan visualisasi interaktif 3 dimensi. Untuk website ini kita tidak dapat menuliskan struktur kimia, tetapi langsung ada reaksi yang ada pada senyawa tersebut. Kemudian ada aplikasi Avogadro. Aplikasi ini untuk mengedit dan memvisualisasikan untuk 3 dimensi. Kalau yang sebelumnya itu ada 2 dimensi dan 3 dimensi, untuk Avogadro ini sendiri hanya ada 3 dimensi. Avogadro sendiri dapat memungkinkan pengguna untuk melihat dan memanipulasi model molekul dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian ada ChemScat. ChemScat adalah sebuah software yang digunakan untuk menggambar struktur kimia seperti molekul organik, senyawa non-logam, polimer dan sebagainya. Untuk ChemScat sendiri dapat mengubah struktur 2 dimensi menjadi 3 dimensi yang membantu untuk memahami struktur molekul, dan ada untuk menghitung misalnya molarnya, kelarutan dan lain-lain. Kemudian secara otomatis dapat menghasilkan nama IUPAC-nya. Kemudian ada Gmol. Gmol sendiri ini software untuk memvisualisasikan molekul dalam 3 dimensi. Untuk Gmol ini tidak dapat merumuskan struktur senyawa itu pada aplikasi ini, tapi harus ada filenya atau dokumen struktur kimianya baru dapat digunakan pada software ini. Kemudian kita dapat memberikan perintah untuk pada aplikasi ini untuk seperti mengubah warnanya, kemudian mengubah bentuknya, terus sudutnya berapa, seperti itu. Kemudian ada Hyperchem. Untuk Hyperchem ini menyediakan berbagai alat untuk memvisualisasikan, menganalisis dan memprediksi sifat molekul. Alat ini menggabungkan visualisasi 3D dengan perhitungan kimia kuantum, terus mekanika molekuler dan dinamika molekuler. Kemudian ada ChemLab. ChemLab sendiri untuk dapat digunakan untuk praktikum melalui perangkat lunak
seperti eksperimen virtual seperti itu. Aplikasi ini berupa simulasi laboratorium interaktif yang dapat memproyeksikan gambar dimensi dari peralatan laboratorium seperti itu. Nah, kesempatan kali ini saya akan menggunakan aplikasi Hypercam dan Gmol untuk menuliskan senyawa kimia. Pertama kita buat cari senyawanya dulu. Saya akan menggunakan benzamidoxin. Seperti ini strukturnya. Kemudian kita tuliskan, select and dan draw, kita buat menjadi 6. Tuliskan 6 dulu. Kemudian ini 1, ini sini tambah lagi. Kemudian ini rangkap 2 tadi kita pencet agar rangkap 2, ini juga rangkap 2, ini juga rangkap 2, ini juga rangkap 2. Kemudian yang ini kita ganti dengan N, ini ganti dengan N, dan ini ganti dengan O. Kemudian kita optimization agar strukturnya itu bagus gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan head dan model build. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini bentuk 2 dimensinya. Kita buat menjadi bentuk 3 dimensi. Kita ke display, kemudian rendering, dan kita buat menjadi balls and cylinders. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita ke file dan save as. Nah, kita save di sini. Kita namakan benzamidoxin. Karena tadi sudah ada saya save sebelumnya, jadi ini. Nah, kemudian kita ke Gmol. Gmol ini untuk dapat menyebutkan informasi jika kita beri perintah. Nah, kita ke file, open, kita cari tadi ini saja deh. Nah, strukturnya seperti ini. Struktur yang kita gambar tadi seperti ini. Nah, kita ingin menunjukkan namanya simbol dengan pencet display, label, kemudian simbol. Nah, nanti akan muncul, ini ada muncul H, ada N, ada O, ada C. Kemudian kita beri berita lagi ke
solve. Kita beri perintah. Nah, misalnya kita beri perintah color label black, kita buat warnanya menjadi hitam. Nah ya, kemudian kita buat font label jadi lebih besar, kita buat jadi 26. Nah seperti ini. Nah kemudian kita bisa buat nama unsurnya itu di tengah dengan ketik set alignment label alignment center. Nah jadi di tengah kan. Kemudian kita bisa melihat bentuk polihedra dari senyawa ini. Kita ketik polihedra, nah muncul bentuknya seperti ini. Kemudian jika ingin polihidranya menjadi transparan, kita bisa mengetik atau memberi perintah dengan polyhedra translucent. Nah nanti akan menjadi lebih transparan seperti ini. Kemudian kita bisa buat polyhedranya menjadi warna lain seperti warna biru. Nah berubah jadi warna biru seperti ini, atau yang lainnya. Kemudian kita bisa buat pengukuran untuk sudut-sudut antara setiap ikatannya. Ketik set measurement units, tanda petik 1 pm. Kemudian kita ketik measure. Nah misalnya kita ingin nomor 1 dan nomor 2. Nah seperti ini. Nah ini terlihat kan sudutnya itu 134 pm. Kemudian kita bisa mengukur yang lainnya, misalnya yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, kemudian nomor 6. Nah seperti ini sudutnya. Ya itu tadi, mungkin itu saja pemaparan saya tentang komputasi kimia, yaitu untuk memvisualisasikan senyawa kimia yang biasanya tidak dapat dilihat secara langsung, tapi kita dapat menuliskannya, memvisualisasikannya, kemudian ada reaksi juga, dan ada yang lain seperti ChemLab yang dapat untuk melakukan praktikum secara virtual seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.